Essence of the Body Mind, Sun Fasyang. Riwayat Suci, bagian 40. Teknologi ulas ASI, perpaduan misi amal dan pelestarian lingkungan. Teknologi ulas ASI, perpaduan misi amal dan pelestarian lingkungan. Selama Master tanggal 8 Januari 2016 pada Forum Insan Suci bagian utara. Dalam ajaran Buddha, para ilmuwan menggolongkannya ajaran Buddha sebagai filsafat. Namun saya merasa bahwa ajaran Buddha tidak bisa digolongkan sebagai filsafat. Dengan ilmu pengetahuan, manusia bisa memprediksi dan menciptakan sesuatu. Namun, meski kita bisa memprediksi kapan kelaparan akan melanda dan menghimbau orang-orang untuk melakukan persiapan, tetapi bagaimana orang yang kekurangan bisa melakukan persiapan? Buddha mengajarkan cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin kepada kita. Karena itu kita harus bersumbangsi bagi orang-orang yang dilanda bencana dan kesulitan. Riwayat Suci, bagian 40. Teknologi ulas ASI, perpaduan misi amal dan pelestarian lingkungan. Narator. Tahun 2001, Taiwan diterjang topan nari. Suci telah menggalakkan pelestarian selama 10 tahun. Karena itu, Master mulai mendorong insan suci untuk melakukan pelestarian lingkungan, bahkan di saat menyalurkan bantuan darurat. Alat makan ramah lingkungan dalam penyaluran bantuan bencana. Narator. Harapan Master agar penyaluran bantuan darurat dapat dipadukan dengan pelestarian lingkungan. Berawal dari bantuan gempa 921, saat itu 2 hari pasca gempa, Master singgah di stasiun Taipei dalam perjalanan ke Taichung untuk memberikan arahan dan prinsip penyaluran bantuan kepada para anggota komite. Selama Master tanggal 23 September 1999 di stasiun Taipei. Bantuan darurat untuk beberapa hari telah diberikan. Kini kalian harus mulai melakukan pendataan. Setelah melakukan pendataan, kalian harus mengevaluasi berapa banyak uang yang harus dibagikan kepada setiap keluarga. Sebelum tim penyelamat beristirahat, kita tidak boleh beristirahat. Sebelum orang-orang yang menderita kembali stabil, kita harus tetap mendampingi mereka. Kalian harus berusaha untuk menghibur mereka. Narator. Pada pukul 4.52 malam, pada 23 September 1999, Master baru saja tiba di Taichung. Selain bantuan bencana pada 21 September, juga menginstruksikan disinfeksi dan pencegahan epidemi serta pengiriman tenaga kerja. Juga lebih mengingatkan untuk menggunakan peralatan makan ramah lingkungan saat makan. Selama Master tanggal 23 September 1999 di kantor cabang Taichung. Kemarin di Puli atau di mana? Apakah sekali makan harus menyediakan makanan untuk ratusan ribu orang? Cuplikan dialog. Asal terlihat maka akan diberikan. Selama Master tanggal 23 September 1999 di kantor cabang Taichung. Itu tidak apa-apalah. Yang saya katakan adalah sajian makanan kita ini. Saya lihat di televisi, semua terbuat dari styrofoam. Itu akan menciptakan lagi. Untuk kebersihan saja sudah menjadi masalah. Masih menciptakan ini lagi. Sekali menyajikan makanan, perlu berapa ratus ribu paket. Coba pikirkan, ini akan bagaimana. Jadi sekarang saya mengatakan kepada mereka, mangkok ramah lingkungan kita. Saya suruh mereka lebih cepat memproduksi. Setelah siap produksi, segera antar ke sini. Kita harus pikirkan para korban bencana ini. Lagi pula, kita tidak tahu berapa hari lagi mereka akan berada di sana. Setelah kita memberikan kepada mereka, Anda bisa mengemasnya untuk makanan berikutnya. Dengan cara ini, barang ini juga akan menciptakan konsep pemikiran terhadap pelestarian lingkungan seperti ini kepada mereka, juga sebagai kenang-kenangan dengan menghadiahkannya kepada mereka. Narator. Pada September 2001, saat pertolongan untuk bencana angin topan nari, menggunakan kotak makanan, kertas, dan sumpit sekali pakai. Kemudian setelah himbauan dari Master, para relawan suci memikirkan cara dan metode. Pada September 2002, sewaktu terdapat topan yang mirip dengan topan nari mendekat, para relawan suci sudah melakukan persiapan. Selama masa Cheng Yen,
Mereka bekerja dengan melakukan pembagian kelompok seperti ini. Bahkan sayur, minyak, beras untuk nasi kotak sudah diperhitungkan. Mereka berkata kepada saya, 90.000 lebih kotak makan ramah lingkungan pun mungkin tidaklah cukup. Diperkirakan masih butuh 500.000 lebih, bahkan masih kurang 400.000 lebih. Semangat ini benar-benar membuat orang terkagum, karena mereka bersiap dengan sungguh-sungguh, sehingga saya pun sangat senang. Narator, dari sini, baik merupakan pertemuan rutin, baksos kesehatan atau baksos pembagian sembako, asalkan sebuah kegiatan dari relawan suci, semua diatur menggunakan kotak makan dan sumpit ramah lingkungan. Selama Master tanggal 20 September 2001 pada pertemuan relawan. Selama 10 tahun terakhir, standar kehidupan di Taiwan sudah cukup baik transportasi umum atau kualitas hidup, semuanya benar-benar bagus. Saya sering mengatakan kepada setiap orang, ketika kamu menyalakan keran, sudah ada air untuk mencuci tangan. Hal kecil seperti ini pun layak kita syukuri. Bagaimana agar kita semua bisa bergandeng tangan, bersatu hati, dan bergotong royong? Ini yang sesungguhnya perlu kita upayakan di masa mendatang. Lahirnya teknologi ulas ASI demi penyaluran bantuan bencana. Narator, dari pengalaman relawan suci dalam menyalurkan bantuan bencana, Master Cheng Yen dapat melihat kebutuhan dari korban bencana dan tim bantuan bencana. Master mulai berdiskusi dengan murid-muridnya, dan secara berkala mengembangkan alat dan kebutuhan hidup yang ramah lingkungan, dan dapat digunakan dalam kondisi bencana yang sulit. Selama Master Cheng Yen, ketika bencana muncul, hal terpenting adalah makanan dan minuman. Mengubah air kotor menjadi air minum, perahu penyaring air. Selama Master tanggal 22 November 2011 di Distrik Utara. Beberapa tahun yang lalu ketika saya berada di Taiwan bagian selatan, ada insan suci yang memiliki perusahaan pembangunan kapal. Lalu saya berkata, sekarang ini begitu sering terjadi banjir. Apakah baiknya kita rancang perahu yang dapat melakukan perjalanan darat? Kemudian selama bertahun-tahun mereka terus merancang. Lalu saya berkata, dengan adanya kapal, kita dapat mengirim bantuan makanan hangat. Lagi pula tidak ada air jernih. Lalu saya berkata, ataukah kita rancang saja perangkat yang dapat menjernihkan air? Bertepatan saya membahas hal ini, mereka menjelaskan kepada saya, Master, saat ini ada universitas penelitian yang sedang membantu kita. Pada saat bencana banjir 8 Agustus, kita sudah memasang 1 unit. Lalu saya berkata, itu terlalu besar. Apakah bisa untuk dibuat di atas perahu agar dapat menyaring air sekitarnya saat perahu sedang jalan? Lalu dia berkata, tidak masalah. Dengan demikian, ketika perahu di atas air yang dibawa perahu bisa sembari disaring dengan menyedot air tersebut ke dalam tabung penyaring. Setelah disaring, maka air tersebut dapat dipanaskan hingga 100 derajat Celcius. Setelah air mendidih dan mencapai suhu 100 derajat Celcius, maka dengan begitu kita dapat memasak nasi instan jingxi kita. Dengan begini akan sangat memudahkan dan efisien. Sungguh sangat bersyukur. Beras yang tahan lama dan cukup diseduh, nasi instan jingxi. Selama Master tanggal 8 Januari 2016, pada temu lama insan suci wilayah utara. Sejak awal saya telah menyadarinya, kita harus mempersiapkan persediaan makanan. Karena itulah kita mengembangkan nasi instan jingxi dan berbagai macam jenis makanan yang dapat bertahan selama beberapa tahun. Seperti nasi instan kita, selama kita menyimpannya dengan benar, itu dapat disimpan selama 5 tahun. Kita hanya perlu menambahkan air saja untuk dapat mengkonsumsinya. Dengan cara ini, kita terus memproduksi dan meningkatkan stok bahan pangan kita. Kata orang harus sedia payung sebelum hujan. Dengan cara ini kita dapat disalurkan kapan saja. Pertemuan Insan Suci Sanghua tanggal 12 Januari 2014. Tentunya akan lebih baik jika tidak ada bencana sama sekali. Namun kita mau memastikan bahwa ketika terjadi bencana, saat tidak ada listrik dan gas, orang-orang tidak akan kelaparan. Ini sudah dimulai lebih dari 10 tahun sebelumnya. Meskipun pada biksuni di Gria Jingxi adalah seorang monastik dan bukan profesional, tetapi mereka juga sangat bersungguh hati.
dalam terus mengembangkan berbagai rasa untuk diproduksi setiap hari. Perpaduan air bersih, makanan hangat, dan penerangan mobil dapur umum. Selama Master tanggal 20 April 2014 pada pertemuan pagi relawan. Juga ada dapur yang dapat berpindah tempat. Ini juga dikembangkan selama bertahun-tahun. Berharap di mana ada bencana, mobil ini sampai di mana. Maka akan dapat membuat orang yang tertimpa bencana ataupun orang yang memberikan bantuan kemanusiaan bisa makan hangat dan kenyang 3 kali sehari. Bisa memberikan makanan hangat kepada mereka. Ini semua telah diteliti dan dikembangkan. Sangat sukses. Mobil ini memiliki 3 kompor untuk panci, sebuah tempat kukus, juga ada sebuah pemanas air. Di saat yang sama juga bisa membawa 1 ton air bersih. Di dalamnya masih ada solar panel, atap mobil dan kanopi. Semuanya bisa menyimpan energi matahari. Pada waktu malam bisa menyalakan lampu. Jadi semua ini adalah semacam kekuatan cinta kasih, mengembangkan kemampuan maksimalnya. Tempat bernaung dari angin dan hujan, rumah rakitan sementara. Selama Master tanggal 10 Desember 2013 pada pertemuan pagi relawan. Juga ada untuk tempat tinggal. Tinggal di rumah rakitan. Yang ditakutkan adalah takut setelah bencana tidak ada tempat berteduh, tidak bisa mendapatkan lahan. Jadi tidak bisa menggunakan tempat tinggal permanen yang sangat kokoh. Tetapi yang tidak memiliki tempat untuk tinggal, kita akan memberikan kepada mereka tempat tinggal yang lebih kokoh dan lebih bagus dari yang tenda kain. Tidak peduli di tanah apapun, asalkan bisa untuk sementara membuatnya berbaring, maka akan bisa menjadi tempat berlindung bagi mereka yang tertimpa bencana. Tempat berlindung bagi orang tertimpa bencana yang tidak punya rumah. Narator. Rumah rakitan sementara Daya Suci bagi korban bencana mulai dikembangkan semenjak gempa 921. Selang 1 hari setelah terjadinya gempa ini, Master Cheng Yen telah mulai menyuruh para relawan suci agar mengadakan riset mengenai rumah rakitan sementara. 2 hari kemudian, dalam perjalanannya menuju Taichung, mereka masih terus berkomunikasi mengenai hal ini. Selama Master tanggal 23 September 1999 di Taipei Main Station. Apakah ada yang membawa rumah rakitan sementara ini ke kantor cabang suci di Taipei? Cuplikan dialog. Belum ada, kita belum melihatnya. Mengapa dia bilang sudah dibawakan ke sana? Belum ada. Coba kamu kembali ke sana dan tanyakan. Bila sudah ada, kalian bisa bawakan kemari agar saya bisa melihat seperti apa itu. Bila kita punya ini, bukankah akan bisa lebih cepat bergerak? Mungkin bukan yang sudah jadi secara keseluruhan, tapi yang perlu dirakit dan dibangun. Narator. Rumah rakitan sementara suci yang mulai digunakan sejak gempa 921 adalah terdiri dari bagian-bagian yang dirakit menjadi satu. Setelah rumah cinta kasih yang permanen selesai dibangun, rumah rakitan sementara akan dibongkar dan didaur ulang, lalu diangkut ke berbagai pos depo untuk daur ulang atau untuk kegunaan yang lain. Rumah rakitan sementara ini kemudahannya untuk dirakit dan kekuatannya diperbaharui terus tahun ke tahun. Selama Master tanggal 10 Desember 2013 pada pertemuan pagi relawan. Pada area bencana, para bodhisatwa seketika muncul dari tempat ini, mendirikan rumah rakitan yang telah dikembangkan, sehingga dapat segera dipergunakan oleh para korban bencana. Ini sungguh suatu hal yang patut untuk dipuji. Narator. Begitu banyak korban bencana memiliki tempat bernaung, Suci akan membagikan beras dan kebutuhan harian. Namun Master Cheng Yen masih ingin menyelesaikan masalah mengenai tempat tidur, pakaian dan selimut yang menghangatkan, selimut ramah lingkungan. Narator. Dahulu dalam penyaluran bantuan bencana, relawan pasti membeli kebutuhan sehari-hari di lokasi setempat atau kota yang dekat. Juga termasuk selimut tebal untuk musim dingin. Ketika mulai menggabungkan pelestarian lingkungan dan amal, plastik daur ulang diubah menjadi selimut dan pakaian baru. Selama masa pada 12 Desember 2012, pada pemberkatan akhir tahun Kaohsiung. Dalam suatu kurun waktu, banyak pengurus depo daur ulang berkata kepada saya, "Master, tidak ada yang menginginkan botol plastik. Apakah kita tidak usah mengumpulkannya? Tidak bernilai." Saya lalu berkata kepada mereka, "Barang yang tidak bernilai, kita malah harus mengumpulkannya.
Kita mengumpulkannya bukan demi uang, tetapi demi melindungi bumi. Jika kita tidak mengumpulkannya, botol plastik akan dibakar. Pembakaran akan menimbulkan polusi. Namun jika kita mengumpulkannya dan mengatakan kepada mereka serangkaian prinsip kebenaran, saat itu mulai saya berpikir, jika botol plastik ini dikumpulkan, lalu apa yang harus dilakukan? Kita waktu itu memberikan bantuan di daratan Tiongkok. Saat itu beras pakai karung dari strip plastik yang dianyam. Apakah semua masih ingat? Changhua ada seorang anggota Sucheng. Dia kebetulan bertemu saya. Sambil berjalan saya berkata kepadanya, "Kalian di Hemei bukannya mengerjakan tenun Hemei?" Dia berkata, "Ya betul." Saya berkata kepadanya, "Anda lihat kalung beras ini? Ini adalah hasil lanjutan dari potongan plastik yang tipis. Dengan memanfaatkan botol PET, kita dapat membuat ulang dengan cara menariknya menjadi benang, sehingga kalung beras ini dapat dilajut menjadi lebih halus, menjadi seperti kalung yang lebih halus dan tahan dipakai." Setelah melihat, dia berkata, "Master, untuk ini saya harus meneliti lagi setelah pulang nanti." Dengan demikian dia mulai meneliti dan mengembangkan. Selanjutnya di Taipei ada sekelompok orang yang melakukan pengembangan produk. Saya berkata kepada mereka, "Saat ini banyak bencana yang terjadi di dunia. Lantas botol plastik yang sudah dikembangkan menjadi benang ini bisa dijadikan kain? Apakah kemudian bisa dikembangkan menjadi selimut?" Lalu para pengusaha ini merasa benar juga bisa dikembangkan lagi. Dan benar saja, dari botol plastik bisa diubah menjadi selimut. Kualitasnya secara bertahap terus mengalami kemajuan. Dan saat ini selimutnya sudah disalurkan ke banyak negara. Saat terjadi bencana ataupun buat mereka yang kesusahan dan lain sebagainya. Intinya botol plastik ada berbagai macam jenis di dalamnya. Bagian dari penutup botol juga bisa kita pisahkan dengan sesakma dan dibersihkan hingga sedemikian bersih, maka itu kita bisa membuat selimut dengan kualitas yang sangat baik. Tidur nyenyak dan tenang, tempat tidur lipat. Meski telah memiliki tempat berlindung yang aman, serta pakaian dan selimut yang menghangatkan, tetapi para korban bencana tidak memiliki ranjang untuk tidur. Karena itu terciptalah ranjang berkah kebijaksanaan. Sama Master, tanggal 17 November 2024, pada pelatihan relawan internasional. Selama Anda memiliki cinta kasih, maka Anda akan mampu untuk mengembangkan kebijaksanaan Anda. Jadi, apakah Anda mengetahui asal-usul ranjang berkah kebijaksanaan? Kami mengetahuinya. Bayi yang baru lahir di Pakistan tersebut, karena bayi yang baru saja lahir tersebut diletakkan di padang rumput yang tidak rata, hanya diselimuti oleh kain perca yang sederhana. Ketika melihatnya, saya sungguh tidak tega. Sejak saat itu, terus berpikir, suatu saat ketika bencana terjadi, ketika orang-orang tidak dapat kembali ke rumah, alangkah lebih baiknya jika kita dapat menyediakan tempat tidur yang aman dan stabil bagi mereka, baik untuk sementara maupun jangka panjang. Pertemuan pagi relawan tanggal 5 Februari 2016. Bagaimana agar jenis plastik di saat yang paling membutuhkan, membuatnya menjadi rumah, menjadi ruang kelas, membuat mereka tinggal dengan tenang. Hanya membangun sebuah kerangka bangunan saja masih tidak cukup. Kita hendak membuat mereka tinggal di dalam dengan nyaman. Oleh karena itu ada ranjang berkah kebijaksanaan. Ranjang yang dapat dilipat menjadi tipis-tipis saat akan dikirim. Ini memungkinkan jumlah yang diangkut kontainer bisa lebih banyak. Dikirim sampai ke daerah bencana. Jumlahnya banyak. Satu persatu dibagikan. Sangat mudah untuk dibuka. Sekali dibuka seperti ini. Dengan sangat nyaman berbaring di atas ranjang. Juga tidak takut hujan dari lantai tenda melembes ke dalam, membuat mereka tidak bisa duduk ataupun berbaring. Ini karena sudah ada ranjang, membuat kualitas hidup mereka berubah menjadi lebih baik. Ini semua adalah bersungguh hati. Barang yang dibuat dapat didaur ulang. Semua orang menggunakannya dengan sangat senang. Singkat kata, menghemat energi dan mengurangi emisi karbon adalah hal yang perlu kita sepakati bersama saat ini. Bukan hanya sepaham dan sepakat. Masih harus sejalan. Setiap orang mempraktekkan dalam tindakan nyata, agar setiap orang-orang saat mengalami bencana, mereka juga memperoleh kehidupan yang bermanfaat. Inilah yang bisa kita lakukan sebaik mungkin.
pada pertemuan pagi relawan tanggal 10 Desember 2013. Bagaimana saat kita menyalurkan bantuan dengan aman, membagikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh penerima bantuan setempat, sehingga mereka dapat menggunakannya dan dapat kembali menjalani kehidupan mereka. Inilah yang hendaknya kita pikirkan setiap hari. Di saat yang sama, kita hendaknya memberikan saran dengan sepenuh hati. Saya sangat berterima kasih, tidak hanya untuk bodhisatwa dari Taiwan maupun bodhisatwa setempat. Masih ada tempat bencana alam terjadi, yang perlahan memunculkan para bodhisatwa. Benih ini, dari satu tumbuh menjadi tak terhingga berawal dari satu. Membangkitkan rasa syukur mereka dan menginspirasi cinta kasih mereka. Inilah kekuatan dari cinta kasih. Tidak hanya memberikan material kepada mereka, yang terpenting adalah membangkitkan kekayaan batin mereka. Melihat ini, tak hanya merasa tersentuh, namun juga merasa sangat bersyukur.